Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Husin Pulungan, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 1 Siabu dari Kabupaten Pandai Natal. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Baik, selamat sore Ibu Yeti. Apa kabarnya sore ini? Alhamdulillah baik Pak. Apa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, baik juga Bu. Iya. Ibu, Oke, ini ada yang mau diomongin kan? Kita diskusi untuk sore hari ini. ya Pak. Kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan Bu? Oke gini Pak. Tadi pas masuk di kelas 73, saya memiliki apa Pak masalah sama murid-murid. Karena banyak murid-murid saya itu kenapa ya dalam pembelajaran kurang fokus Pak dalam pembelajaran. Terus banyak juga di nilai-nilai mereka itu di bawah KKM semua Pak. Itu saya bingung dan saya nggak tahu kenapa bisa begitu Pak. Ya, jadi Ibu mau mendiskusikan tadi di jam pelajaran Ibu ada murid yang kurang fokus. Benar begitu Bu? Iya Pak. Lalu kemudian apa yang ingin Ibu lakukan tentang siswa Ibu yang kurang fokus? Pertamanya saya tanyakan Pak, entah apa masalahnya, kenapa bisa mereka nggak fokus dalam pembelajaran. Terus yang saya lihat itu gini Pak, banyak juga yang murid-muridnya itu kurang memahami pembelajaran Pak, sehingga mereka nggak antusias dalam pembelajaran dan untuk mengikuti pembelajaran juga tidak begitu aktif Pak, gitu Pak kira-kira. Berarti Ibu siswanya itu kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran Dan kurang ya, Bu, memahami ya? pembelajaran Pak, iya. Dan kurang memahami Pembelajaran. pembelajaran. Jadi kemudian lagi ada murid-murid Ibu juga banyak yang di bawah KKM itu Iya, ya nilainya ya. betul Pak. Iya. Saya Iya bingung Bu, Pak. iya. Kemudian menurut Ibu apa yang menyebabkan siswa Ibu ini kurang fokus? Kemarin pernah saya teliti, saya tanyakan sama murid-muridnya Pak gini kan, orang itu katanya nggak paham Bu tentang pembelajaran. Terus yang kedua orang itu sukanya main-main Pak. Apalagi dalam proses pembelajaran itu maunya mereka itu bermain-main terus. Kalau soal untuk belajar pun kurang Pak, kurang berminat juga gitu Pak. Makanya saya Berarti sama Pak bertanya gini, kenapa bisa begitu Pak? iya Bu, berarti siswa Ibu itu tidak paham dalam pembelajaran, kemudian pengennya main-main saja Bu ya, Iya seperti Pak. itu ya. Jadi menurut Ibu dari siswa Ibu yang tidak paham pembelajaran ini, efeknya apa Bu? Apakah karena caranya Ibu belajar kah, cara Ibu menyampaikan pelajaran kah, atau memang sumbernya dari siswanya? Awalnya Pak saya berpikir mungkin karena orang itu nggak tertusuk Pak sama pembelajaran karena mungkin cara penyampaian saya pembelajarannya itu membosankan Pak. Karena saya tuh biasanya membuatnya itu menulis, mencatat, terus saya terangkan. Setiap mencatat baru saya terangkan. Mungkin gara-gara itu ya mungkin ya Pak. Makanya orang itu bosan dan tidak antusias sekali dalam pembelajaran saya Pak. Iya, Ibu menyampaikan cara belajarnya Ibu itu membosankan karena sering Ibu buat itu menulis Bu ya. Iya, Pak. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang menyebabkan siswa itu tidak paham pembelajaran? Di samping cara Ibu buat itu, cara Ibu yang apa tadi membuat siswa menulis, Mencatat. Iya, kan? saya terangkan. Menulis menjadi bosankan. Menurut Ibu ada lagi nggak cara lain yang membuat siswa itu tidak paham? Mungkin sebagian besar cuma itu aja sih Pak, karena orang itu nggak suka metode yang saya gunakan, makanya orang itu banyak murid-murid saya itu
merasa nggak paham, akhirnya dia bosan, bisa bermain-main sama kawannya, mengganggu kawannya yang ada yang serius tapi diganggunya. Mungkin seperti itu Pak. Karena metode saya itu mungkin membosankan gitu Pak. Berarti menurut Ibu metode Ibu yang membosankan. Iya, betul, Pak. Ini Bu, menurut Ibu lagi, metode yang seperti apa yang zaman sekarang ini atau misalnya yang era sekarang ini yang membuat siswa itu tidak bosan lagi dalam belajar? Metodenya seperti apa? Kayaknya yang pernah saya lihat, yang pernah saya ikuti kayak pelatihan-pelatihan di Google ataupun di apa, saya suka melihatnya Pak karena menggunakan metode kayak permainan juga Pak, ada gamesnya. Seperti membuat media video itu menggunakan sebuah games, terus di dalamnya juga mengikuti juga materi-materi yang mau diajarkan Pak. Dari situ kayaknya murid-murid suka Pak kadang menggunakan metode yang berbasis yang menggunakan permainan atau games Pak. Ya. Oke, Ibu tadi menyampaikan metodenya ada yang bermain kan seperti Iya, main game atau misalnya Ibu buat seperti main gambar, PPT gitu kan maksudnya Bu ya. Iya. Nah, selain ini menurut Ibu ada lagi nggak metode lain yang menurut Ibu masih bisa lagi membuat siswa itu apa namanya berminat atau misalnya paham tentang pembelajaran yang Ibu buat? Kira-kira mungkin nanti saya akan mencoba apa dulu Pak? Mencoba sebelum pembelajaran saya buat dulu ice breaking untuk bisa Ya. menyemangati murid-murid dulu dalam pembelajaran sebelum dimulai. Terus nanti setelah ice breaking saya buat nanti pembelajarannya. Terus saya gunakan beberapa games biar murid-murid seru juga Pak. Karena orang itu kan sukanya bermain. Itu Pak. Nanti kayak misalnya dibuat baru terus di situ nanti saya akan gunakan juga video ataupun menggunakan PowerPoint biar lebih menarik. Karena orang itu sukanya melihat suatu apa daripada membaca membosankan. Makanya saya akan mencoba menggunakan itu Pak dulu. PowerPoint sama video gitu Pak. Wah, keren nih Bu. Ibu sudah mendapatkan metodenya. Di samping Ibu mendapatkan metodenya, Ibu juga nanti akan membuat ice breaking dan Ibu lagi membuat juga game, disertai game gitu Bu ya. Sama juga nanti Ibu buat siswa Ibu nanti menonton. Itu keren itu Bu. Kira-kira Bu, dari metode atau perencanaan yang Ibu buat ini, kira-kira mana yang lebih mudah atau yang pertama Ibu buat? Sebenarnya sudah ada sih Pak apanya entah media yang sudah saya buat, cuman belum pernah saya laksanakan di kelas. Nanti rencana dulu saya buat dulu sebuah YouTube sebuah video nanti. Terus nanti di dalamnya juga ada nanti PowerPoint Pak. Entah materinya kan di situ nanti ditayangkan materi-materi apa yang saya nanti sampaikan. Terus di habis materinya itu nanti di slide-nya saya buat videonya. Contoh pembelajarannya Pak. Nanti Ibu rencana mau buat video, ya kan? Iya Pak. Iya Pak. Mau membuat gamenya di dalam video itu kan? Ini Ibu masih rencana atau sudah Ibu buat? Ini masih rencana Pak, tapi sudah saya buat rancangannya, tapi belum saya selesaikan Pak. Tapi ini rencananya iya Pak. Berarti sudah ada rencana Ibu ya? Iya, ada rencananya gitu Bu ya? Ini menarik juga karena yang saya lihat juga kan murid-murid saya kelas 7 itu orangnya suka masih kekanak-kanakan, kayaknya masih suka bermain Pak, gitu Pak. Iya Bu, sebelumnya kembali lagi dulu ke yang siswa Ibu tadi itu yang kelas 7-3 ya Bu ya. Iya, yang menurut Ibu masih kurang atau tidak paham lah dalam pembelajaran Ibu. Itu Bu rata-rata semuanya Bu. Kalau misalnya prediksikan dengan angka dari 1 sampai 8 menurut Ibu sampai mana siswa Ibu itu yang menurut Ibu tidak paham? Dari yang saya lihat itu Pak di posisi 6 Pak. Karena posisi orang 6. Itu sukanya bermain. Kalau mau belajar pun harusnya bermain. Kalau soal menulis aja, mencatat aja itu orang tuh nggak mau Pak. Masih ribut, masih mengacu aja. Makanya di posisi yang saya lihat itu masih 6% Pak. Di angka 6. Ya, berarti menurut Ibu siswa Ibu itu udah masih banyak ya yang kurang paham Bu ya? Iya Pak. Oke. Nah, dari siswa Ibu yang kurang paham berarti Ibu
bisalah menggunakan metode-metode yang ibu bilangkan tadi. Salah satunya itu tadi kan ibu mau buatkan metode metode game, Bu ya. Game sebelum ke pembelajaran ibu buat ice breaking, ibu buat lagi permainan untuk anak-anak bisa bisa senang atau bisa gembira di situ kan Bu. Kemudian ibu melanjutkan pembelajarannya menggunakan PPT. Begitu kan maksudnya Bu? Iya Pak. Ya, kira-kira menurut ibu dalam siswa ibu yang tidak paham ini, selain metode ini ada lagi nggak kira-kira Bu? Yang menurut ibu supaya siswa itu berminat dalam pembelajaran ibu atau misalnya pahamlah dalam pembelajaran yang ibu sampaikan. Untuk saat ini Pak rencananya mau ke situ dulu Pak, membuat beberapa PowerPoint yang lebih menarik menggunakan gambar-gambar yang cerah atau gambar-gambar yang mereka sukai sesuai dengan kesukaan mereka. Karena dengan itu mungkin mereka dalam melihat pembelajaran itu di slide-nya merasa menarik Pak. Karena kalau dibuatkan warnanya yang biasa-biasa aja pasti orang itu nggak menarik juga, nggak tertarik juga Pak. Nanti rencananya membuat PowerPoint-nya yang lebih sesuai dengan zaman mereka lah Pak. Oke, berarti ibu nanti mau buatkan pembelajarannya melalui PowerPoint Bu ya, yang menggunakan gambar-gambar gitu Bu ya. Iya. Kemudian mengenai siswa ibu yang menurut yang ibu bilangkan itu tidak paham itu semuanya, apakah ibu sudah memetakan semuanya siswanya? Atau misalnya bagaimana menurut ibu siswa yang tidak paham ini? Apa kendalanya? Kenapa siswa ini tidak paham selain metode yang ibu sampaikan tadi? Kemarin pernah saya tanya Pak kan satu-satu siapa yang suka yang menulis, siapa yang suka membaca, siapa yang suka kegemparan yang lain. Saya tanyakan Pak. Tapi orang itu kebanyakan sukanya langsung berbicara, langsung spontan. Nggak mau orang tuh menulis Pak, menulis, mencatat nggak mau Pak. Dari situ saya lihat Pak, berarti orang itu sukanya yang nyata-nyata Pak, yang langsung nampak di depannya. Kalau disebutkan atau dijelaskan, orang itu kurang paham. Maunya langsung nampak wujudnya atau nampak langsung contoh-contohnya gitu Pak. Berarti siswa ibu ini setelah ibu wawancarai berarti sukanya itu praktek langsung Bu ya? Iya gitu, Pak. Kira-kira. Iya Pak. Oke, baik. Setelah ibu mendapatkan metode pembelajarannya biar siswanya paham nantinya, kemudian ibu sudah membuatkan ice breaking, ya kan? Selanjutnya nanti dalam pembelajarannya juga ibu membuatkan PowerPoint yang berbentuk gambar-gambar. Kemudian bagaimana ibu nantinya, bagaimana langkah ibu ke depannya? Setelah ibu mendapatkan metode itu, kira-kira bagaimana nanti ibu melaksanakannya untuk ke depannya? Rencana nih Pak, saya mau minta bantuan juga sama kawan saya. Kan kawan saya juga ada juga guru bahasa Inggris juga Pak di kelas. Kayaknya saya lihat juga dia juga suka gitu membuat media-media yang menarik. Nanti saya minta bantuannya bagaimana membuat media pembelajaran yang misalnya PowerPoint yang menarik, yang disukai murid-murid gitu Pak. Nanti saya minta bantuan sama dia juga Pak nanti. Itu berarti ibu nanti meminta bantuan sama guru juga Bu ya di sekolah ibu ya? Iya Pak. Kira-kira Bu, kawan ibu ini memang orangnya baik atau gimana Bu? Kawan saya itu baik Pak, karena juga dia kan satu mapel juga sama saya Pak. Ya. Terus kami juga bisa berkolaborasi nanti karena dia juga lulusan juga sudah mengajar lebih senior lah dibilang Pak daripada saya. Saya kan masih juniornya. Nanti saya akan minta bantuan juga sama dia juga Pak. Ya, berarti nanti ibu akan meminta bantuan sama teman ibu ya Bu ya? Iya, selanjutnya Bu, kira-kira kapan lah ibu mau melaksanakan praktek ini Bu di kelas? Ini Pak rencananya mau di ajaran semester kedua lah Pak ini. Karena bentar lagi kan mau ujian. Kayaknya udah tanggung Pak. Tapi udah saya rancangkian dulu media-media yang mau dibuat nanti di ajaran semester kedua nanti saya akan terapkan Pak. Ya, Pak. Oke, berarti ibu nanti habis dari sini minta bantuan sama teman ibu ya Bu ya? Iya. Habis di sini nanti minta bantuan sama teman ibu, kemudian nanti ibu akan melaksanakannya di semester 2. Seperti itu Bu ya? Iya Pak. Iya Pak. Rencananya Pak.
Oke, baik Ibu. Setelah kita berbincang-bincang yang Iya, Pak. menghabiskan waktu beberapa menit, Iya, di Pak. sini apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita? Saya senang sekali Pak, udah lega karena dari yang saya hadapi masalah-masalahnya kayaknya sudah dapat solusinya bagaimana biar murid-murid bisa lebih fokus lagi dalam pembelajaran saya, bisa lebih menarik lagi dan lebih menyukai pembelajaran saya lagi Pak. Saya sangat senang Pak bisa berjumpa dengan Bapak dan bisa memberikan saya solusi. Ya Pak. Ya, baik. Berarti nanti saya tidak sabar menunggu nanti hasilnya, Bu. Kalau bisa Ya, nanti, kalau sudah Ibu laksanakan nanti, saya boleh kan minta minta keterangan lagi dari Ibu gitu. boleh, boleh Pak. Bagaimana Nanti hasilnya saya akan. nanti? Uh, Ya, Pak, baik Pak. apakah yang kita buat ini berhasil atau tidaknya nanti kan saya juga pengen kali untuk mendengarkan langsung dari Ibu. Seperti itulah, Bu. Ya Pak, nanti saya akan ceritakan lagi Pak, entah bagaimana nanti hasilnya kan Pak. Hasil tugas yang saya sampaikan, salam guru penggerak, terima kasih.